Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ilmina dengan NIM E1B1210111. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis tapak, rumah tinggal, dan pencucian motor. Pertama, konsep pemilihan lokasi. Tujuan untuk mendapatkan potensi tapak yang mendukung perencanaan rumah tinggal yang dapat memenuhi fungsi dan kebutuhannya. Dasar pertimbangan: pertama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Kendari. Kedua, aksesibilitas jangkauan pelayanan masyarakat. Ketiga, utilitas memenuhi. Kriteria: pertama, berada di kawasan perumahan dan perdagangan serta jasa. Kedua, berada di jalan utama. Ketiga, terdapat fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan perkantoran. Keempat, terdapat utilitas air bersih, air kotor, listrik, dan telekomunikasi. Alternatif 1 yaitu Kecamatan Mandonga yang berada di Jalan Haji Supu Yusuf, dan alternatif kedua yaitu Kecamatan Mandonga berada di Jalan Syekh Yusuf. Dalam penilaian, saya memasukkan kriteria dan memberikan bobot untuk masing-masing kriteria yang telah disebut sebelumnya 25. Alternatif 1 mendapatkan nilai bobot 100 dan alternatif 2 mendapatkan nilai bobot 95. Hal ini dikarenakan alternatif 2 memiliki utilitas air bersih yang kurang karena sering terjadinya kemacetan air bersih yang dapat terjadi hingga berminggu-minggu sehingga memiliki utilitas air bersih yang kurang baik dari alternatif pertama. Sehingga saya menentukan bahwa memilih alternatif pada Jalan Haji Supu Yusuf, Kecamatan Mandonga. Kemudian masuk kepada analisis tapak. Pertama, analisis terhadap matahari. Pada kondisi tapak, saya pada tapak di Jalan Haji Supu Yusuf, matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, dan jika dilihat pada kondisi tapak yang berwarna orange ini merupakan azimut matahari pada bulan Januari hingga Juli. Tanggapannya, saya memberikan tanggapan bahwa pertama, menghindari bukaan terlalu banyak di arah timur dan barat agar tidak mendapat panas berlebih yang masuk kepada bangunan nanti. Kedua, penggunaan teras. Menggunakan teras untuk bermanfaat untuk mereduksi panas yang masuk pada bangunan. Ketiga, yaitu membuat kolam agar panas yang masuk pada tapak dapat terpantulkan sehingga udara tetap menjadi sejuk. Dan keempat adalah kanopi. Menggunakan kanopi pada jendela untuk menghindari cahaya panas akibat cahaya matahari yang masuk pada bangunan. Selanjutnya adalah analisis terhadap lingkungan. Pada kondisi tapak dapat dilihat bahwa tapak pada Jalan Haji Supu Yusuf pada sebelah barat dibatasi oleh
Pada sebelah utara dibatasi oleh lahan kosong Banggonatit yang merupakan toko baju dan juga rumah warga. Pada arah timur dibatasi oleh jalan pemukiman dan rumah warga. Pada arah selatan dibatasi oleh Setara School Daycare, jalan pemukiman, lahan kosong. Dan terakhir pada arah barat dibatasi oleh Jalan Haji Supu Yusuf, Multikaos atau percetakan, PT Buana Poleang Kendari, dan PT Surya Keren Indonesia. Tanggapan yang saya berikan adalah rumah diletakkan diapit oleh rumah warga untuk menghindari kebisingan dan jalan yang ramai. Pencucian motor diletakkan berhadapan jalan utama agar menarik perhatian pengguna jalan. Parkir diletakkan harus berdekatan dengan pencucian motor dan jalan utama. Taman sebagai pemisah antara rumah dan pencucian motor. Area servis diletakkan di belakang tapak karena jauh dari keramaian. Selanjutnya, analisis aksesibilitas. Pada kondisi tapak dapat dilihat bahwa tapak dapat diakses mulai dari pejalan kaki, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 hingga kendaraan besar seperti truk. Hal ini dikarenakan untuk pejalan kaki dapat mengakses tapak mulai dari jalan pemukiman dan juga jalan utama yaitu Jalan Haji Supu Yusuf. Dan untuk kendaraan roda 2, roda 4 hingga kendaraan besar seperti truk dapat mengakses tapak hanya pada arah Jalan Haji Supu Yusuf karena memiliki luasan yang lebih lebar. Dan juga dapat dilihat bahwa di sebelah utara tapak terdapat lampu lalu lintas. Tanggapan yang saya berikan adalah pada keterangan yang berwarna merah, saya menyarankan untuk memberikan jalan masuk di sana dikarenakan agar jalan masuk tersebut dapat diakses oleh semua jenis kendaraan. Jalan masuk dibuat jauh dari arah lampu lalu lintas karena untuk menghindari macet dan kecelakaan. Selanjutnya, analisis kebisingan. Pada kondisi tapak dapat dilihat bahwa kebisingan terbesar berasal dari arah barat karena berhadapan langsung dengan jalan utama dan berdekatan dengan lampu lalu lintas. Sedangkan kebisingan lebih rendah pada sekitar jalan pemukiman dan kebisingan sangat-sangat rendah, bahkan tidak bising berada pada area utara yang berbatasan dengan lahan kosong dan rumah warga yang merupakan rumah kosong. Tanggapan yang saya berikan dapat menempatkan bangunan pada area kebisingan rendah. Dapat dilihat kemudian pencucian motor ditempatkan di area kebisingan karena berada di sekitar jalan utama sehingga dapat menarik pelanggan. Kemudian menempatkan taman di area kebisingan tinggi agar dapat meredam suara. Selanjutnya, analisis terhadap angin. Dalam kondisi tapak dapat dilihat bahwa angin dominan yang melalui tapak yaitu berasal dari angin utara dan angin timur. Tanggapan yang saya berikan adalah membuat taman ataupun vegetasi pada tapak sisi utara dan timur. Hal ini dikarenakan agar angin yang masuk dapat tersaring dengan sejuk, terutama arah timur yang juga
dilalui oleh cahaya matahari pagi. Kemudian, saya menyarankan untuk memaksimalkan bukaan pada timur dan utara karena dapat memberikan angin sejuk. Kemudian, penggunaan jendela silang agar angin yang masuk pada bangunan dapat masuk ke dalam seluruh bangunan dan dirasakan pada tidak hanya dalam satu sisi dalam bangunan tersebut, sehingga angin pada bangunan terasa lebih sejuk dan tidak membawa hawa panas. Selanjutnya, analisis ukuran dan bentuk. Berdasarkan pada kondisi tapak, dapat dilihat bahwa ukuran tapak adalah 50 kali 50 dengan luas 2.500 meter persegi. Dengan luas jalan utama adalah 12 meter dan jalan pemukiman adalah 8 meter. Garis sempadan jalan diukur dari jalan utama yaitu 7 meter karena 12 meter dikurangi dibagi 2 dan ditambah 1 meter. Kemudian garis sempadan dari jalan pemukiman adalah 4 meter karena 8 dibagi 2 sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari. Dan pada tapak juga dan pada tanggapan dapat dilihat bahwa saya telah menentukan bahwa ukuran rumah adalah 800 meter persegi, area servis adalah 300 meter persegi, taman adalah 400 meter persegi, luas parkir adalah 600 meter persegi, dan untuk pencucian motor adalah 400 meter persegi. Dan jika dihitung bahwa untuk rumah dan pencucian motor yang merupakan bagian dari bangunan memiliki BC atau building conference kurang lebih 1.200 meter persegi. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pada area Kecamatan Mandonga yaitu tidak melebihi peraturan BC yaitu 60%, yaitu 60%. Selanjutnya adalah analisis sirkulasi. Untuk kondisi tapak dapat dilihat bahwa pada arah utara terdapat lampu lalu lintas, dan untuk sirkulasi pejalan kaki berada di area garis sempadan jalan Haji Supu Yusuf, dan sirkulasi kendaraan padat berada hanya pada sekitar Jalan Haji Supu Yusuf atau jalan utama, dan untuk sirkulasi kendaraan lancar dan tidak padat berada di jalan pemukiman. Tanggapan yang dapat saya berikan yaitu rumah diletakkan di depan jalan utama agar memudahkan akses pejalan kaki masuk ke rumah. Pencucian motor diletakkan di dekat sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan padat agar menarik minat pelanggan. Pintu masuk dan keluar dibuat di depan jalan utama agar memudahkan akses menuju tapak dapat diakses oleh pejalan kaki maupun kendaraan. Selanjutnya, kondisi drainase dan utilitas. Pada kondisi tapak dapat dilihat bahwa kontur tapak yaitu 46 di atas permukaan laut dan juga 45 di atas permukaan laut.
Dan untuk utilitas, bahwa terdapat jalur air kotor di sekitar tapak, khususnya di area timur, selatan, dan barat, dikelilingi oleh jalur air kotor, dan kabel juga terdapat pada tapak, dan juga terdapat persampahan di depan tapak, dan terdapat tiang listrik yang mengelilingi tapak, dan terdapat 5 tiang listrik. Tanggapan yang saya berikan adalah arah drainase sudah dapat ditentukan, yaitu drainase terarah dari utara kemudian menuju barat dan kembali ke utara. Selanjutnya yaitu tanggapan yang dapat diberikan yaitu menghindari pintu masuk keluar di titik-titik tiang listrik. Selanjutnya, bangunan yang dibuat di area tanah rendah dibuat dengan ketinggian dan menghindari kabel listrik dengan tidak membangun bangunan berlantai di area kabel listrik. Pencucian motor dibuat di area tanah rendah untuk memudahkan air bekas cucian mengalir ke drainase. Selanjutnya, analisa pepohonan. Pada tapak dapat dilihat bahwa vegetasi dan pepohonan yang terdapat pada tapak yaitu semak-semak yang terdapat hampir setengah dari tapak, dan kemudian terdapat pohon-pohon di area tapak sebelah barat. Tanggapan yang saya berikan yaitu mempertahankan vegetasi agar tetap dapat membelokkan angin dan menjaga kesejukan tapak serta melindungi bangunan dari sinar panas matahari. Tetapi untuk area yang akan dibangun pencucian motor, saya menyarankan untuk vegetasi perlu dihilangkan. Dan tanggapan terakhir adalah vegetasi juga harus dipertahankan dikarenakan dapat mendukung keberadaan taman. Analisa terhadap view. Pada kondisi tapak dapat dilihat bahwa view dari pada arah utara dan timur tidak baik, dan pada arah selatan baik, dan pada arah barat sangat baik. Tanggapan yang saya berikan yaitu menghalangi pemandangan dari rumah ke warga, yaitu pada arah utara dan arah timur, dan melakukan pemandangan tersaring ke arah pabrik, lahan kosong, dan jalan pemukiman atau pada arah selatan, dan membuka pemandangan ke jalan utama yaitu pada arah barat. Selanjutnya, analisis manusia dan budaya. Pada tapak dapat dilihat bahwa pada arah utara terdapat rumah kosong, rumah warga, tetapi rumah tersebut kosong. Kemudian pada arah timur terdapat rumah warga, dan para warga di arah timur memelihara anjing sehingga memungkinkan adanya kebisingan. Dan arah selatan terdapat penitipan anak yang berarti memerlukan kebisingan yang rendah, dan juga terdapat pabrik. Pada pabrik tersebut menyebabkan banyak karyawan lalu lalang. Dan pada arah barat selalu ramai dikarenakan terdapat pertokoan dan pabrik. Tanggapan yang saya berikan yaitu menghindari pembuangan sampah dan limbah pada arah utara karena dapat mengganggu tetangga. Walaupun rumah tersebut kosong, dalam jangka waktu ke depan, beberapa tahun ke depan akan terjadi kemungkinan
rumah tersebut terisi sehingga tidak menyarankan untuk melakukan pembuangan limbah ataupun sampah di area tersebut. Kemudian saya menyarankan rumah dan pencucian motor di arah barat karena untuk rumah menghindari rumah dari suara anjing yang menyebabkan kebisingan, dan untuk pencucian motor karena pencucian motor membutuhkan berada di area ramai dan sibuk. Selanjutnya analisis kontur. Kontur tapak dapat dilihat bahwa tapak memiliki kontur yaitu sebelah timur memiliki ketinggian 46 meter dari permukaan laut, dan arah di tapak sebelah barat memiliki kontur ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Tanggapan yang saya berikan, dikarenakan tapak ini memiliki kontur yang tidak memiliki ketinggian yang jauh berbeda atau memiliki ketinggian yang sangat berbeda antara satu sama lain, memungkinkan terdapat membangun rumah 2 lantai. Dan juga rumah sebaiknya di area tinggi untuk meningkatkan view dan kontur tanah yang mendukung. Kemudian pencucian motor diletakkan di depan jalan utama agar memudahkan air bekas pencucian mengalir keluar tapak. Selanjutnya, taman diletakkan di depan jalan utama agar memenuhi kebutuhan vegetasi atas air. Dan terakhir, parkir diletakkan di area rata agar menghindari kendaraan bergeser. Kemudian masuk kepada konsep zoning. Berdasarkan analisis tapak yang telah dibahas sebelumnya, konsep zoning dapat ditentukan. Saya menentukan bahwa pada area tapak yang berwarna ungu yaitu area publik, yang dimana saya menempatkan pencucian motor dan parkir. Kemudian pada yang berwarna biru merupakan area semi publik, saya menempatkan taman. Dan pada area warna oranye ditetapkan sebagai area privat yang saya gunakan sebagai rumah tinggal. Dan untuk area servis yang berwarna coklat, saya meletakkannya sebagai area belakang rumah atau area side entrance. Kemudian konsep sirkulasi. Berdasarkan analisis tapak yang telah dilakukan, saya menentukan bahwa membuat main entrance di sebelah barat dan side entrance di sebelah selatan, karena sesuai dengan keberadaan area servis, di mana side entrance dipergunakan sebagai jalur untuk pembuangan limbah khususnya septic tank, sehingga memerlukan area yang tertutup. Dan untuk sirkulasi, dapat dilihat bahwa yang berwarna biru merupakan sirkulasi pejalan kaki yang dapat dilalui di tapak, dan untuk area berwarna merah merupakan sirkulasi kendaraan yang dapat dilalui di tapak. Selanjutnya, konsep perparkiran. Parkiran yang terbangun pada tapak digunakan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 saja. Parkiran memiliki daya tampung 16 kendaraan roda 4 dan 32 kendaraan roda 2 serta sirkulasi sebesar 60%. Selanjutnya, konsep ruang luar. Pada parkir dan area servis menggunakan paving block yang memiliki keunggulan tidak merusak lingkungan dan dapat menyerap air. Pada taman menggunakan pohon cemara yang dapat membersihkan udara dan menghadang tsunami, serta tanaman perdu untuk meningkatkan estetika pada tapak.
Konsep perletakan masa bangunan. Perletakan masa bangunan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis tapak, khususnya zoning tapak, serta kontur dan utilitas tapak, sehingga dapat dilihat bahwa rumah dan pencucian motor telah ditentukan perletakan masa tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.